Pertempuran melewati langit. Audiobook novel silat. Episode 273. Bab 1521 memurnikan api iblis. Xiao Yan Gege, apakah kamu siap? Sun Er duduk di udara. Mata indahnya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia memandang Xiao Yan, yang tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Saya. Xiao Yan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api samar, tapi ada sedikit rasa dingin yang terpancar darinya. Ini adalah formasi api dingin. Douqi dingin semacam ini bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dihasilkan setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu. Biasanya ini adalah api dingin yang unik. Meskipun formasi ini tidak begitu menakutkan seperti yang ditempatkan oleh api teratai pemurni iblis, formasi ini masih bisa sedikit menekan api teratai pemurni iblis. Xiao Yan menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya pada Sun Er, yang menunjukkan keraguan di mata indahnya. Sun Er mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Saya akan bertindak untuk memurnikan api teratai pemurni iblis ini. Sun Er, bantu aku melihatnya. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke api teratai pemurni iblis saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Ya. Wajah Sun Er menjadi lebih serius. Memurnikan api teratai pemurni iblis bukanlah tugas yang mudah. Jika tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin akan dimurnikan oleh api teratai pemurni iblis menjadi abu. Xiao Yan secara alami menyadari risiko tersebut, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan semua bahaya saat ini. Segel tangannya berubah dan formasi di langit mulai berputar dengan cepat sebelum udara dingin yang sangat padat meletus di dalam formasi. Setelah itu, dia menembak ke arah tempat teratai api iblis berada melalui kendali Xiao Yan. Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawahnya mengeluarkan suara retak dan mengeras. Hanya teratai api iblis yang terus berputar perlahan karena kelopaknya yang banyak tertutup lapisan es tipis. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi itu ada gunanya. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok merah muda muncul di dalamnya. Botol giok itu miring dan genangan cairan merah pucat keluar. Akhirnya, ia terjatuh ke dalam api teratai pemurni iblis. Cairan merah pucat ini disebut air liur setan mabuk. Itu memiliki efek mati rasa yang sangat kuat. Tentu saja, Xiao Yan tidak berharap untuk memadamkan api iblis sepenuhnya. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari benda ini untuk menyebabkan api teratai pemurni iblis tetap malas. Dengan cara ini, kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek pemurnian. Teratai api perlahan menyebar setelah air liur iblis mabuk jatuh ke atas teratai. Bahkan kelopak bunganya juga memiliki aroma kemalasan. Saat ini, api teratai pemurni iblis mungkin masih memiliki spiritualitas tetapi tidak memiliki kecerdasan sejati. Ia masih perlu melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu sebelum menjadi secerdas api teratai pemurni iblis sebelumnya. Namun, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi Xiao Yan untuk menyerang. Pergi. Xiao Yan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengeluarkan pil obat lain dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini segera menyebabkan keluarnya kabut dingin yang menusuk tulang. Pil obat ini secara alami adalah pil musim semi kuning 9 yin yang telah disiapkan Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan pil musim semi kuning 9 yin terbang ke depan. Dengan cepat mencair saat bersentuhan dengan api teratai pemurni iblis dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis. Namun es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih yang mendesis terus muncul dari tubuh teratai api iblis yang memurnikan. Hah! Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan badannya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan api teratai pemurni iblis. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh api teratai pemurni iblis telah terkulai, memperlihatkan sekumpulan api merah muda di tengahnya. Kelompok api itu tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang berdebar terpancar dari kumpulan api merah muda.
Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menatap kumpulan api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis yang sebenarnya. Kita tidak bisa meremehkan ukuran kecil orang ini. Kelompok kecil ini dapat membakar para ahli di kelas Dou Sheng bintang ke-6 menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke dalam tubuh mereka. Tidak perlu meragukan kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan menatap kelompok esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan liar. Pada akhirnya, api itu menggumpal di permukaan tubuhnya, namun api surgawi yang kuat ini, yang digabungkan dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya, namun api surgawi miliknya tampak jauh lebih redup karena terhalang oleh cahaya. Memurnikan api teratai iblis. 3 api teratas di peringkat api surgawi semuanya adalah Raja Api Surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun api surgawi milik Xiao Yan merupakan gabungan dari 5 api surgawi, ia tidak mampu menahan api teratai pemurni iblis ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk khawatir tentang meredupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang gemetar di depan mata Sun Er yang cemas dan meraih ke dalam teratai api. Setelah itu, dia meraih kumpulan api merah muda itu. Bam! Saat tangan Xiao Yan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api dahsyat yang menyelimuti tubuh Xiao Yan. Suhu mengerikan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus. Xiao Yan gege. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Dia buru-buru berdiri. Mata indahnya sangat cemas saat menatap kumpulan api merah muda. Wajah Xiao Yan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk jantungnya saat dia berdiri di dalam api. Dia dengan gila-gilaan mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi api teratai pemurni iblis. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi. Huhu. Suara terengah-engah yang intens keluar dari mulut Xiao Yan saat gelombang demi gelombang darah segar berwarna merah cerah merembes keluar dari pori-porinya, namun darah ini baru saja muncul ketika mengeras menjadi kutikula yang menempel kuat di kulitnya. Hal ini menyebabkan Xiao Yan tampak seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna darah. Saya telah bekerja keras hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan mampu menghentikanku. Darah segar menetes dari seluruh tubuh Xiao Yan saat rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala bundar yang botak. Sekilas, dia terlihat sangat manis dan menyedihkan. Matanya masih terbuka, namun darah mengalir di depannya hingga pandangannya menjadi sedikit kabur. Dia menatap api merah muda di atas telapak tangannya saat senyuman ganas terbentuk di wajahnya. Setelah itu, dia memasukkan api ke dalam mulutnya di depan mata Sun Er yang terkejut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang! Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu ketika esensi api iblis memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat menghilang, memperlihatkan daging di bawahnya. Samar-samar seseorang dapat melihat beberapa sisik di bawah dagingnya. Sisik-sisik ini berasal dari baju zirah kuno naga Phoenix yang tersembunyi di dalam kulitnya, tetapi pada saat ini, bahkan baju zirah kuno yang sangat keras pun menjadi kusam. Mantra api, sempurnakan. Rasa sakit luar biasa yang tak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya akan menyebabkan seseorang menjadi gila, tapi mata Xiao Yan hanya berubah menjadi merah padam. Dia mengandalkan ketekunannya untuk bertahan hidup ketika raungan gila terdengar di dalam hatinya. Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan tanpa rasa takut menyerang kelompok api iblis. Setelah itu, Dou Qi dengan kuat menyelimutinya dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api. Hong Hong. Esensi api iblis sepertinya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses pemurnian mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Suhu nyala api menjadi semakin mengerikan, menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Xiao Yan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya pun menunjukkan tanda-tanda melemah. Sun Er dengan hati-hati memperhatikan Xiao Yan yang meraung dan berjuang dari dunia magma dengan cara yang terkejut. Tubuhnya telah menyusut setengahnya dan terlihat cukup menakutkan. Xiao Yan gege.
Sun Er menggigit bibir bawahnya yang merah. Tetesan darah merah cerah merembes dari sudut mulutnya, terlihat sangat mencolok. Setiap raungan rendah dari Xiao Yan seperti pisau yang menusuk jantungnya. Rasa sakitnya bahkan membuat sulit bernapas. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Xiao Yan menelan api surgawi. Meskipun dia sendiri tidak merasakannya, dia bisa mendapatkan gambaran tentang rasa sakit yang tak terlukiskan yang datang dari pemurnian api surgawi. Xiao Yan telah berlatih sendirian selama bertahun-tahun. Orang lain mungkin menyaksikan kecepatan latihannya yang menakjubkan, namun mereka tidak menyadari harga yang harus dia bayar untuk kekuatannya. Sempurna. Raungan mendesi Xiao Yan sekali lagi bergema dari kobaran api yang mengerikan itu, namun tak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus mengalami kerusakan. Kekuatan api teratai iblis yang memurnikan terlalu besar dan kuat. Tidak mungkin dia menanggungnya sendirian. Nyala api yang mengerikan meresap ke setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya. Tidak mungkin memadamkan api ini. Cepat atau lambat, tubuh Xiao Yan akan terbakar dari dalam keluar. Jika ini terus berlanjut, Xiao Yan Gege pasti akan mati. Tangan Sun Er menyeka air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hatinya. Api emas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tubuhnya membentuk lengkungan indah di langit sebelum mendarat di kumpulan api yang menyiksa Xiao Yan sampai mati. Sun Er, kamu. Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Xiao Yan memulihkan sebagian pikirannya, yang telah diambil alih oleh rasa sakit yang luar biasa. Matanya terbuka saat dia berteriak dengan marah, tapi sosok cantik yang masuk ke dalam api memeluk tubuhnya yang bergetar setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan aroma tenang bagaikan percikan api yang langsung menyulut api liar di dalam tubuh Xiao Yan. Sun Er. Xiao Yan dengan erat memeluk sosok cantik, halus, seperti batu giok itu. Dia ternganga sementara matanya pulih karena suatu alasan. Dia memahami dengan jelas apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu adalah waktu yang sama dengan Medusa saat itu, tapi dia tidak sadarkan diri saat itu. Namun kali ini, dia masih terjaga. Xiao Yan Gege, kamu hanya bisa menyempurnakannya jika kita bersama. Wajah Sun Er sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit daun telinga Xiao Yan saat dia membujuknya dengan suara yang mempesona. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xiao Yan menjadi merah padam. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang pelan seperti binatang. Dengan suara robek, pakaian lembut itu robek dengan liar sebelum berubah menjadi abu karena suhu yang tinggi. Suasana romantis langsung menyelimuti dunia ini. Bab 1522 Perubahan di Dataran Tengah. Bang-bang! Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar kadang-kadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini langsung berhamburan dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda berukuran 1000 kaki sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Nyala api menyala dengan ganas sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Jika penglihatan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, samar-samar akan terlihat dua orang terjerat bersama. Api emas dan api ungu kecoklatan mengelilingi masing-masing sosok dan memblokir api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua celah yang memungkinkan. Sosok manusia di dalam bola api itu secara alami adalah Xiao Yan dan Sun Er. Kondisi Xiao Yan jauh lebih baik setelah menerima bantuan Sun Er. Tubuhnya, yang awalnya berubah menjadi berantakan, juga meminjam efek abadi dari 3000 api terbakar untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara bertahap. Energi besar dan kuat yang dilepaskan oleh api teratai pemurni iblis mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat serasi. Cara mereka menyesuaikan diri membebaskan tubuhnya dari energi yang mengancamnya. Energi besar yang dilepaskan oleh api teratai pemurni iblis perlahan-lahan diserap oleh mereka berdua. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiao Yan dan Sun Er tiba-tiba melonjak. Tidak mungkin untuk mengukur berapa lama api teratai pemurni iblis telah ada, namun energi yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat dijelaskan. Jika seseorang dapat menyerapnya dengan aman, ia dapat memberi makan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar.
Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka erat-erat, seolah-olah mereka tertidur. Api keemasan dan ungu kecoklatan terus keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, selain pemandangan luar ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja menjaga keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er, tapi dia perlahan bisa menyempurnakan esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi dengan sangat lambat, tidak diragukan lagi ini jauh lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Setidaknya, Xiao Yan saat ini bisa merasakan secercah harapan. Alam panas terik tanpa sedikit pun tanda kehidupan. Yang ada hanyalah lautan magma besar yang terus-menerus mengeluarkan banyak pilar magma. Kebodohan yang menyedihkan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu pun menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiao Yan dan Sun Er tertidur. Tidak sedikit pun aktivitas yang dikeluarkan, namun kekuatan hidup mereka yang melimpah membuat orang lain mengerti bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik. Bola api tiga warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka seiring berjalannya waktu. Emas, ungu coklat dan merah muda. Ketiga warna tersebut mewakili tiga jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga warna tersebut, warna pink menempati ruang paling banyak. Baik api emas dan ungu coklat hanya dapat mempertahankan area kecil, namun seiring berjalannya waktu, api emas dan ungu coklat mulai meluas secara bertahap. Menghadapi kaisar emas yang membakar api surgawi dan api surgawi yang terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiao Yan, perlahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan api tiga warna berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui, namun bola api tersebut akhirnya bergetar pada hari tertentu. Masing-masing dari ketiga warna tersebut berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Mantra api, sempurna. Xiao Yan, yang berada di dalam bola api, tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai. Suara rendah keluar dari mulutnya. Api surgawi Xiao Yan dan api teratai pemurni iblis telah membentuk hubungan yang aneh setelah berinteraksi dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kedua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Ki Mantra Api setelah Xiao Yan mengaktifkannya. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit saat api teratai pemurni iblis mulai disempurnakan dengan mantra api. Awan gelap ini bertahan di atas bola api saat gelombang besar terjadi di permukaan laut magma. Xiao Yan telah mendeteksi perubahan di dunia magma ini, namun ekspresinya tidak berubah. Setelah periode penyempurnaan yang panjang ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api teratai pemurni iblis. Secara alami akan ada beberapa fenomena tidak biasa yang terjadi ketika api surgawi dengan peringkat ini dimurnikan. Sun Er, sekarang saatnya mendapat hadiah besar. Xiao Yan menatap sosok cantik yang tertidur di pelukannya dan senyuman hangat terlihat di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus seperti pohon willow dari sosok cantik itu sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya diam-diam berubah. Mengikuti perubahan pada segel tangan Xiao Yan, gumpalan api teratai pemurni iblis di tubuhnya, yang telah menjaga dirinya sendiri, akhirnya disempurnakan. Segera, energi seperti cairan yang sangat besar mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Median di dalam tubuhnya terisi penuh dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel, dan lain-lain, tampak seperti hantu kelaparan yang tidak makan selama beberapa dekade karena mereka dengan gila-gilaan melahap energi yang tak ada habisnya. Setelah merasakan tubuhnya terisi dengan cepat, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Energi yang sangat besar dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuhnya seperti air banjir juga. Biur. Perbaikan terus dilakukan. Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiao Yan setelah dimurnikan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lainnya. Perasaan ini milik Kaisar Emas membakar api surgawi.
Saat penyempurnaan ini berlanjut, Xiao Yan dan Sun Er secara bertahap mulai membentuk siklus sempurna. Energi kuat yang tak ada habisnya menyapu setiap bagian Xiao Yan dan Sun Er berkali-kali. Kedua aura mereka meningkat seiring berjalannya waktu. Krak-krak. Ketika esensi api iblis perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiao Yan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di bagian dalam kunang-kunang. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda kristal mirip telur yang menyelimuti mereka berdua. Aura Xiao Yan dan Sun Er benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk. Alam magma ini akhirnya menjadi kehampaan kehidupan. Dataran Tengah. 1 tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski sudah setahun berlalu, kisah-kisah hebat pada masa itu masih terus dibicarakan banyak orang. Setahun bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat, namun masih banyak hal yang terjadi di dataran tengah dalam waktu 1 tahun. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Aula Jiwa akhirnya mulai membalas dendam pada aliansi Istana Surga karena telah menghancurkan aula manusia. Sepertiga kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Istana Langit tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun saat mereka menghadapi serangan besar-besaran dari Aula Jiwa. Aliansi telah mengumpulkan kekuatan mereka dan mulai membalas. Dalam setahun, kedua faksi super ini mulai bertempur bagaikan api dan air. Meski kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Bagaimanapun, aliansi Istana Langit saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Dengan hadirnya ahli kuat seperti Xian dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari kepala aula jiwa, bahkan kepala aula jiwa tidak memiliki keberanian untuk menyerang markas aliansi. Selain itu, leluhur menara pil itu mungkin tidak tinggal di pavilion bintang jatuh, namun dia juga memberi Yao Lao dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan para ahli terhebat yang membantu aliansi, aula jiwa tidak lagi mampu mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah aliansi Istana Langit tidak dirugikan selama perang skala besar melawan aula jiwa. Aliansi tersebut bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda keuntungan. Dengan demikian, reputasi aliansi pedagang surgawi mencapai puncaknya di dataran tengah. Lagi pula, tidak ada satu faksi pun di masa lalu yang mampu memperoleh hasil bagus melawan aula jiwa. Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi tersebut. Posisi sebagai penguasa dataran tengah berangsur-angsur berubah dari aula jiwa menjadi aliansi Istana Langit yang baru. Klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada aula jiwa. Meskipun secara diam-diam telah mengirimkan beberapa ahli, para ahli ini tidak dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada aula jiwa. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa menghubungkan kurangnya bantuan ini dengan klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak lupa untuk terus memperhatikan tempat turunnya api iblis bahkan saat mereka berperang sengit dengan aula jiwa, namun setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa. Kawasan tersebut tidak menunjukkan sedikit pun aktivitas yang tidak biasa selama 1 tahun ini. Jika segel naga di tangan Xian tidak ada, bahkan mereka akan berpikir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiao Yan dan Sun Er. Mereka tidak mempunyai solusi terhadap situasi ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memusatkan perhatian mereka secara bertahap pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di dataran tengah tertarik dengan pertempuran antara aula jiwa dan aliansi Istana Langit. Berita yang mengguncang seluruh benua diam-diam menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Xi, salah satu dari 8 klan kuno, telah menghilang secara misterius seperti klan Ling. Samar-samar semua orang bisa merasakan misteri yang menyelimuti dataran tengah. Bab 1523 menerobos ke Pompong. Klan Xi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Shu tidak setenar klan Gu atau klan Hun, klan tersebut tetap merupakan salah satu dari 8 klan kuno dan bukan eksistensi biasa. Klan Xi biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang menyebarkan berita terkait mereka, namun tetap bersikap rendah hati bukan berarti mereka lemah. Klan Xi ini relatif kuat jika diukur dari kekuatan bertarung mereka. Klan Xi jauh lebih kuat dari klan Ling, yang merupakan klan pertama yang menghilang. Ada banyak individu kuat di klan yang memiliki fondasi yang sangat kuat.
Namun, faksi super yang memiliki fondasi yang kuat sekali lagi menghilang secara misterius dalam semalam. Memikirkan hilangnya klan saja sudah cukup membuat seseorang merasa dingin di hatinya. Klan Si menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Kedua wilayah mereka telah tertutup sebelum menghilang. Setelah wilayah tersebut dibuka kembali, jutaan anggota klan dan keturunan warga tidak dapat ditemukan. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Sekelompok ahli dari berbagai faksi merasakan hawa dingin mulai dari kaki hingga ke hati. Para ahli ini telah memasuki dunia klan Si dan mendapati dunia ini benar-benar sunyi dan tak bernyawa. Eksistensi mengerikan macam apa yang bisa melenyapkan jutaan orang? Beberapa dari jutaan orang ini termasuk pakar terkemuka dari klan Si. Para ahli itu semuanya adalah eksistensi di dataran tengah yang dapat mengguncang dunia hanya dengan satu hentakan kaki. Meskipun ada keberadaan seperti itu, klan Si masih sepenuhnya terhapus dari dunia ini. Informasi mengenai hilangnya klan Si tampak seperti badai yang melanda dataran tengah. Setiap faksi dikejutkan dengan informasi mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam dapat secara samar-samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah bertahan selama ribuan tahun, namun dua klan telah menghilang sepenuhnya dalam 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi satu kali, maka bisa dianggap suatu kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali, sungguh aneh. Terlebih lagi, cara kedua klan menghilang sama persis. Hal ini memberikan gambaran bahwa pelaku yang membuat klan Ling dan Si menghilang adalah orang yang sama, atau lebih tepatnya dari faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan seseorang merasa gelisah pun menyusul. Semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang secara diam-diam bisa melenyapkan klan Ling kuno dan klan Si kuno. Kedua faksi tersebut adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak tebakan dan keraguan yang dilontarkan pada kedua faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini, yang sesuai dengan gaya biasanya. Namun, klan Gu merasa pusing karena keraguan muncul. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya cukup baik, namun hubungan mereka menjadi sedikit canggung setelah klan Ling dan Si menghilang. Beberapa klan lain jelas mulai merasakan keraguan dan ketakutan terhadap klan Gu. Beberapa interaksi rutin mereka bahkan terhenti. Klan Gu jelas merasa pusing karena berita meresahkan yang tiba-tiba ini, tapi kejadian kali ini membuat mereka harus berhati-hati. Perkembangan ini jelas tidak bermanfaat bagi klan Gu. Faksi penyerang kemungkinan besar sengaja melibatkan klan Gu dalam rencana mereka. Namun, eselon atas klan Gu merasakan keraguan dan ketidakpastian karena mereka tidak tahu bagaimana klan Hun bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan jika mereka benar-benar pelakunya. Mereka berhasil menghindari penyelidikan banyak ahli klan Gu dan melenyapkan klan Ling dan Si tanpa ada yang menyadarinya. Atau, mungkinkah ada makhluk mengerikan lainnya yang tidak mereka ketahui di dataran tengah? Terlepas dari dugaan klan Gu, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah kepada 3 klan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam menghadapi kecurigaan ini. Saat klan Gu dan klan Hun tetap bungkam, 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno, yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan, tiba-tiba mengumumkan aliansi 1 bulan setelah klan Si menghilang. Mereka menyebut diri mereka, aliansi 3 klan. Pembentukan aliansi 3 klan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap faksi lain. Ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Bagaimanapun, klan-klan ini sangat kompetitif dan mengalami banyak konflik. Meninggalkan segalanya dan membentuk aliansi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi kali ini, ketiga klan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa karena bahaya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin menjadi klan Ling atau klan Si berikutnya, namun pembunuh misterius ini telah mampu melenyapkan klan Ling dan klan Si secara diam-diam, jadi mungkin tidak akan terlalu sulit bagi pelaku untuk melenyapkannya. Dari mereka. Untuk melindungi garis keturunan klan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk aliansi saat ini. Faksi lain di dataran tengah sedikit santai ketika aliansi 3 klan tidak meluncurkan pasukan ke dataran tengah setelah mengumumkan aliansi mereka. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara wilayah mereka. Jadi, jika salah satu pihak diserang, 2 pihak lainnya bisa segera memberikan dukungan melalui terowongan spasial.
Setelah terowongan spasial antara tiga klan terbentuk, ketiga klan tersebut tampak tidak dapat ditembus. Pada saat ini, klan ini akhirnya mulai rileks secara bertahap. Setelah itu, mereka juga mulai mengirimkan beberapa ahli. Para ahli ini terus-menerus keluar masuk wilayah klan Si dalam upaya untuk menemukan beberapa bukti yang mengarah pada pelakunya. Dataran tengah selalu sangat menarik, jadi tidak ada yang bisa bertahan lama. Bahkan peristiwa mengejutkan seperti hilangnya klan Si dan terbentuknya aliansi oleh ketiga klan secara bertahap meninggalkan sorotan sekitar setengah tahun kemudian. Apalagi pelaku misterius itu seolah menghilang tanpa jejak. Itu menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman sambil menghela nafas lega. Setelah dikejutkan selama beberapa waktu, aliansi Istana Langit juga kembali tenang. Ia terus terlibat dalam perjuangan tanpa akhir dengan aula jiwa. Pada saat ini, kedua faksi besar sedang berselisih. Hari ini, yang satu akan menyerang kota yang lain. Besok, yang lain akan menghancurkan aula cabang seseorang. Mereka bertukar payudara saat terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Namun, pertarungan jangka panjang mulai menguntungkan aliansi Istana Langit. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perang ini tidak hanya membuat kekuatan tempur aliansi semakin kuat dan bersatu, tetapi juga menarik semakin banyak faksi kecil yang telah ditindas oleh klan Hun untuk bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, selama 1,5 tahun perang ini, ukuran aliansi Istana Langit telah berkembang berkali-kali lipat dibandingkan sebelum perang. Jumlah ahli dalam aliansi tidak kalah dengan aula jiwa. Memperoleh kekuasaan melalui perang telah memungkinkan aliansi tersebut tumbuh lebih kuat. Namun, ada masalah yang membuat kelompok Yao Lao diliputi kekhawatiran dan kecemasan meski kekuatan mereka semakin meningkat. Sumber perasaan ini secara alami adalah Xiao Yan. Sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis ditutup saat itu, namun mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiao Yan. Minimnya pemberitaan ini membuat hati banyak orang sedikit cemas. Pemimpin aliansi Istana Langit mungkin adalah Yao Lao, namun di hati banyak orang, punggung kurus dan kuat itu adalah penopang mental mereka. Mereka mengira selama punggung kurus itu mendukung mereka, aliansi Istana Langit tidak akan pernah jatuh. Terlepas dari betapa cemasnya perasaan mereka, kenyataannya kejam. Tidak ada aktivitas dari tempat itu sampai sekarang. Waktu tidak akan berhenti karena siapapun. Oleh karena itu, setelah api iblis disegel selama 2 tahun penuh, untaian harapan di hati banyak orang mulai meredup secara bertahap. Kelompok Yao Lao tidak dapat melakukan apapun untuk membendung situasi seperti ini. Mereka hanya bisa menghentikan pertempuran ofensif dan beralih ke pertahanan. Sementara aliansi Istana Langit mengubah metode bertarungnya, alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah terdiam selama 2 tahun. Alam api iblis masih sepanas telur kristal besar yang mengambang di langit di atas wilayah laut magma. Permukaan telur kristal itu berkilau. Kadang-kadang, ada benih api samar yang melompat-lompat, tampak seperti peri yang penuh dengan spiritualitas. Kraak! Sebuah suara samar tiba-tiba keluar dari kesunyian. Jika mata seseorang melirik, dia akan melihat permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, semakin banyak retakan yang secara bertahap muncul di atas telur kristal. Pada akhirnya, cangkang kristal besar jatuh dari atas. Bang! Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal pecah. Akhirnya cahaya ini berubah menjadi tirai yang terbentang dari langit yang jauh. Sebuah lengan tiba-tiba terulur dari pilar cahaya saat sesosok tubuh dengan kuat merentangkan pinggang malasnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang bergema di langit. Aku akhirnya keluar dari retretku, sesosok tubuh telanjang keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang dimiliki wajah sosok itu selain Xiao Yan? Namun, rambut hitamnya tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang riang dan tampan. Jika seseorang mengamati matanya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa matanya telah berubah menjadi 2 teratai api yang sangat kecil. Bunga teratai berputar dan kekuatan isap misterius terpancar samar-samar darinya, seolah-olah jiwa seseorang dapat terseret ke dalamnya. Ah, Xiao Yan Gege, kenapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Suara jernih yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah disertai rasa malu muncul di belakang Xiao Yan segera setelah dia keluar dari pilar cahaya.
Xiao Yan berbalik dan melihat sosok cantik itu, yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggang mulusnya seperti air terjun. Mungkin itu karena dia tertidur saat berlatih, tapi wajah cantik seperti buah persik Sun Er saat ini tidak memiliki kelembutan, sebaliknya, ia mendapat sedikit pesona yang menggugah jiwa. Menambahkan sedikit rasa malu di wajahnya, yang diperlukan hanyalah satu pandangan dan Xiao Yan terpikat. Istriku cantik. Pria telanjang itu melangkah di udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1524 Bayi Api. Retret ini mungkin memakan banyak waktu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang dilalap api. Meskipun lingkungan ini terlihat sama seperti saat dia sedang retret, dia masih bisa merasakan perbedaannya. Ya. Sun Er di sampingnya mengangguk dengan lembut. Api teratai pemurni iblis bukanlah sesuatu yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu, mereka berdua pun tidak akan bisa memperbaikinya. Xiao Yan Gege nampaknya cukup kuat sekarang, bukan? Sun Er memutar matanya sambil bertanya-tanya sambil tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala aula jiwa saat aku bertemu dengannya, Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Manfaat yang diperolehnya dari menyempurnakan api teratai pemurni iblis tidak ada bandingannya. Berdasarkan indranya, kekuatannya seharusnya mencapai level awal kelas Dou Sheng bintang kelima. Ini adalah lompatan bintang 3 jika dibandingkan dengan kekuatan Dou Sheng bintang 2 tingkat menengahnya sebelum dia mundur. Lompatan kekuatan yang sangat besar ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa tidak percaya sebelumnya. Sebagai seorang elit Dou Sheng, dia jelas menyadari betapa sulitnya menaikkan level seseorang dalam kelas Dou Sheng. Peningkatan bintang 3 ini memerlukan pelatihan puluhan tahun dalam keadaan normal. Kali ini, dia menggunakan api teratai pemurni iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa yang memungkinkan kekuatan elit Dou Sheng melonjak 3 bintang kemungkinan hanya api surgawi peringkat ketiga ini. Konon, ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan ikut bangkit bersamanya. Kali ini, berkat Xiao Yan Gege, kekuatanku juga meningkat pesat, Sun Er tertawa pelan. Selama proses pemurnian api teratai pemurni iblis, potongan energi yang besar dan kuat juga telah memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, dia juga mendapat manfaat. Meskipun dia belum mencapai bintang kelima kelas Dou Sheng, dia telah melonjak ke tingkat lanjutan bintang keempat kelas Dou Sheng. Harus dikatakan bahwa keuntungan yang mereka berdua capai selama retret ini akan membuat orang lain menjadi sangat iri. Xiao Yan tentu saja senang karena kekuatan Sun Er melonjak. Meskipun kekuatannya mungkin akan meningkat lebih banyak jika dia menyerap api teratai pemurni iblis sendirian, dia tahu dia akan mati karena serangan api iblis jika bukan karena bantuan Sun Er. Bagaimana dia bisa tetap dalam kondisinya saat ini? Aku ingin tahu apa api surgawi yang ada di tubuhku saat ini. Pikiran Xiao Yan dengan cepat kembali ke hal yang paling penting. Sebuah pemikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa api surgawi, yang semula memenuhi tubuhnya, telah lenyap sepenuhnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan merosot. Api surgawi adalah sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api surgawinya akan menjadi pukulan besar baginya. Xiao Yan Gege, ada apa? Sun Er di sampingnya buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia menenangkan diri dan dengan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Hanya setelah beberapa lama dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar ada jauh di dalam tubuhnya. Keluar! Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan ini. Dia menjerit pelan dan api merah muda tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Tampaknya ada cahaya keemasan samar yang mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya kumpulan api berwarna merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Kemudian, gugus tersebut tiba-tiba mulai bergoyang. Ia kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di hadapan mata Xiao Yan dan Sun Er yang tertegun. Iwa. Mata besar bayi api kecil itu berisi api merah muda, dan mendarat di Xiao Yan saat bayi itu muncul.
Setelah itu, dia mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Xiao Yan. Bayi itu terus bergesekan dengan Xiao Yan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ini. Xiao Yan dan Sun Er benar-benar tercengang saat mereka menatap bayi api itu, yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari sebuah lengan. Sekilas terlihat seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah kepang hadir di kepala kecilnya sementara kain kecil melilit bagian depan tubuhnya, membiarkan pantatnya terbuka. Ada segel api teratai merah muda tercetak di kepala kecilnya. Sekilas terlihat sangat lucu. Setidaknya, ada kilauan di mata indah Sun Er. Sepertinya dia dibanjiri dengan cinta keibuan. Iwa. Bayi api itu meraih tangan Xiao Yan dan mengayunkannya sementara Xiao Yan dan Sun Er tertegun dengan situasi tak terduga ini. Suara lembut dan aneh keluar dari mulut bayi itu. Apa yang telah terjadi? Xiao Yan akhirnya pulih saat ini. Dia melihat ke arah bayi api yang menolak melepaskan lengannya dan bertanya dengan suara bingung. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan tidak mengerti itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Mungkinkah ini api baru di tubuhmu setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi?" Jika api teratai pemurni iblis ditambahkan, Xiao Yan memiliki total 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan menjadi satu. Lagi pula, tak seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai eksperimen. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali tertuju pada bayi api yang lembek di pelukannya saat dia tanpa sadar mencubitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus membuat Xiao Yan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi sungguhan. Perasaan kulit bayi api sama persis dengan manusia. Terlebih lagi, dia merasa sepertinya memiliki hubungan yang aneh dengan benda kecil ini setiap kali dia menyentuhnya. Perasaan familiar itu persis sama seperti saat dia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya di masa lalu. Ini benar-benar api surgawi di dalam tubuhku. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia yakin bahwa api bayi ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah memadukan api teratai pemurni iblis. Namun bahkan dia pun bingung mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi. Saya merasakan perasaan familiar dari hal kecil ini. Kelihatannya mirip dengan kaisar emasku yang membakar api surgawi, komentar Sun Er lembut pada saat ini. Api surgawi pembakaran kaisar emas Anda menyatu dengan kehalusan api teratai pemurni iblis. Jadi, beberapa esensi api surgawi pembakaran kaisar emas telah menyatu ke dalam tubuhku, Xiao Yan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di pelukannya. Bayi itu memiliki kepang di kepalanya. 5 jenis api surgawi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan api teratai pemurni iblis. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, seseorang harus mengatakan bahwa 5 api surgawi miliknya telah bergabung ke dalam api teratai pemurni iblis. Meskipun 5 jenis api surgawi jumlahnya lebih besar, jumlah ini tidak memberikan perlawanan terhadap api teratai pemurni iblis, sehingga mereka sepenuhnya digabungkan ke dalam api teratai pemurni iblis. Jika Xiao Yan tidak mengaktifkan mantra api dan memurnikan api iblis, kemungkinan besar dia akan mengalami akhir yang jauh lebih buruk ketika mencoba mendapatkan sesuatu. Haha, Xiao Yan gege. Aku pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sejumlah kecil api surgawi yang dapat terbentuk setelah dimurnikan oleh seseorang. Jika tebakanku benar, ini pasti roh api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuhmu. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia bertanya, "Kalau begitu, bagaimana saya akan melepaskan api teratai Buddha marah saat melawan orang lain di masa depan?" Dia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan api surgawi yang datang kemanapun dia menyebutnya telah lenyap sepenuhnya. Apa yang akan dia gunakan untuk mengumpulkan teratai api untuk bertarung dengan orang lain? Iwa. Mata besar dari makhluk kecil yang memeluk lengannya dan meneteskan air liur menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Teratai api dengan cepat terbentuk. Api teratai Buddha yang marah.
Mata Xiao Yan hendak keluar dari kepalanya melihat bentuk teratai api ini. Api teratai Buddha marah adalah keterampilan yang ia ciptakan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya, namun makhluk kecil ini mampu menciptakannya secara acak dan dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, Xiao Yan, tidak dapat menandinginya. Hal kecil ini bahkan secara diam-diam telah mempelajari keterampilan Doumu. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Iwa. Kebanggaan muncul di wajah lembut makhluk kecil itu setelah merasakan keterkejutan Xiao Yan. Dua tangan kecil dikepalkan dan kemudian dilepaskan sebelum banyak api teratai Buddha marah dua warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, mereka melayang mengelilinginya dan terus berputar. 10 teratai marah Buddha api. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Bahkan dia belum pernah berhasil menciptakan 10 api teratai Buddha marah secara bersamaan. Meskipun teratai api ini hanya terbuat dari 2 jenis api surgawi, kekuatan sebesar itu akan luar biasa. Iwa. Namun, keterkejutan Xiao Yan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 api teratai Buddha marah, makhluk kecil itu memberi isyarat dengan tangannya, dan 10 teratai api itu tiba-tiba berbenturan sebelum segera menyatu. Dalam sekejap, teratai api yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah muncul dari bentrokan itu. Hati Xiao Yan terasa seperti dicengkeram dengan kuat saat dia menatap teratai api merah muda selebar setengah kaki, yang tampak halus dan indah. Bahkan nafasnya menjadi sedikit sulit. Pemusnahan. Teratai api. Xiao Yan menarik napas sambil bergumam pelan. Teratai api yang diciptakan oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan. Namun kekuatan teratai api ini berkali-kali lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang diciptakan Xiao Yan di masa lalu. Kali ini, saya benar-benar mengambil harta karun. Bab 1525 Dataran Api Setan. Seorang bayi api yang bisa melepaskan api teratai pemusnahan, Xiao Yan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan. Selama dia memikirkannya, makhluk kecil ini akan mampu membuat teratai api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiao Yan. Xiao Yan dan Sun Er saling melirik. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas sekali, evolusi api surgawi telah melampaui ekspektasi mereka. Iwa. Hal kecil itu dimainkan dengan teratai pemusnahan api yang melayang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiao Yan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia tampak seperti hewan peliharaan kecil, yang memandang Xiao Yan sebagai kerabat terdekatnya. Xiao Yan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya membelai lembut kepala kecil bayi itu. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis bahagia. Xiao Yan tertawa lembut saat menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, beruntunglah Xiao Yan masih bisa mengendalikannya. Makhluk kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiao Yan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh api surgawi Xiao Yan. Benda ini tampaknya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama? Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Iwa. Bayi api yang bergesekan dengan lengan Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seolah-olah memahami kata-kata Sun Er. Mata besar itu mengandung antisipasi saat mereka menatap Xiao Yan sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, Iwa. Nama, karena dia suka berteriak Iwa, aku akan memanggilnya I kecil. Xiao Yan merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama pada bayi itu. Yawa. Bayi api langsung menjadi sedih begitu mendengar nama Xiao Yan dipilih secara acak. Mulutnya berteriak, Iwa, sebagai protes, tapi Xiao Yan hanya tertawa saat mendengar keberatan ini sebelum berkata. I kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini. I kecil hanya bisa dengan sedih berbaring di pelukan Xiao Yan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiao Yan.
Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi kumpulan api merah muda yang kembali ke tubuh Xiao Yan. Kamu bahkan adalah tubuh anak-anak. Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menegurnya. Haha, Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini yang dipenuhi dengan api. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Ya. Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka memakan waktu yang cukup lama. Klan itu mungkin akan terbalik. Sun Er. Xiao Yan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er langsung memerah di bawah matanya yang panas dan mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya. Ada apa? Saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke klan Gu untuk melamar setelah kami kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah aku menyelamatkan ayahku. Apa katamu? Sosok halus Sun Er bergetar. Wajah cantiknya menunjukkan rasa malunya, tapi matanya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan hukuman ini. Untungnya, jantungnya masih berdebar kencang karena betapa bersemangat dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. Ya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemanapun dia mau di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut dengan klan kuno dengan warisan panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao itu telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. Ayo pergi. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan melingkari pinggang Sun Er yang lembut, halus, dan tampak tanpa tulang, menariknya ke dalam pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat nyala api merah muda muncul di jarinya. Dia mengarahkan jarinya dan ruang ini, yang menyebabkan banyak Dou Sheng bintang 5 merasa tidak berdaya, terbelah secara paksa, membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiao Yan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersamaan dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi sunyi senyap setelah Xiao Yan dan Sun Er pergi. Ranah ini juga tidak akan pernah muncul lagi di kemudian hari. Secara bertahap akan terlupakan dalam sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, namun telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki tersebar di dataran seperti kelabang raksasa. Gelombang panas yang sangat tinggi muncul dari kedalaman retakan ini, menyebabkan area ini tampak sangat kering. Dataran ini tercipta setelah api teratai pemurni iblis turun 2 tahun lalu. Banyak gunung di kawasan ini yang berubah menjadi tidak ada dalam sekejap, sementara daratannya berubah menjadi lahar. Namun, ketika alam api iblis ditutup, lahar di wilayah ini berangsur-angsur memadat. Akhirnya daratan tersebut berubah menjadi dataran yang bisa dilihat saat ini. Berdasarkan akal sehat, negeri tempat api iblis berkobar akan tetap sangat sunyi, namun sekelompok tentara bayaran petualang telah menemukan kristal misterius berisi energi afinitas api yang liar dan ganas di dataran ini, menyebabkan negeri ini menjadi sangat hidup. Kristal individu yang diisi dengan energi afinitas api yang liar dan ganas disebut batu api iblis, karena kristal ini tampaknya memiliki jejak sisa-sisa api iblis yang sangat samar. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali, itu masih merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Douqi dan para alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi di dalam batu api iblis ini, Douqinya tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Istana Langit secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu, area tempat mereka berada adalah sebuah tempat di dataran yang dipenuhi dengan urat batu api iblis terkaya. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh meskipun mereka merasa cemburu. Kemanapun aliansi Istana Langit pergi berarti aula jiwa ada di dekatnya. Hal ini pada dasarnya sudah menjadi hal yang wajar bagi semua orang di dataran tengah. Kedua faksi besar telah berperang sangat sengit selama 2 tahun terakhir. Perkelahian pasti akan terjadi ketika kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi tersebut menyebar ke dataran api iblis,
Aula Jiwa telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi yang serakah terhadap batu api iblis tetapi tidak berani menentang aliansi Istana Langit sendirian diam-diam bergabung dengan Aula Jiwa. Selama setahun terakhir ini, Aula Jiwa telah bertukar serangan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di negeri ini berkali-kali. Meski kedua belah pihak mengalami kerugian dan cedera, batu api iblis yang mereka peroleh juga membuat mereka merasakan alasan mereka tinggal. Oleh karena itu, aliansi Aula Jiwa dan Istana Langit bertempur di dataran api iblis setiap 3 hari dan melakukan pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Terang. Dua pedang berat yang dikelilingi oleh douki yang kuat saling bertabrakan, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang terpaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya menjadi pucat dan seteguk darah keluar, tapi dia tidak peduli dengan lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah setelah melihat saudara-saudaranya yang terluka parah. Cek, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah mengawasimu selama lebih dari setengah bulan, sosok manusia, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah di udara kosong dan tertawa aneh. Dia mengenakan jubah hitam. Dari tampilan lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Aula Jiwa. Komandan, kamu harus segera pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang digali oleh unit Xuan kami sambil mempertaruhkan nyawa kami selama sebulan untuk mendapatkannya. Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang dari Aula Jiwa ini. Seorang pria berlumuran darah di kejauhan meraung. Namun, aumannya baru saja terdengar ketika pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari aliansi Istana Langit berani menambang batu api iblis di wilayah Aula Jiwaku. Anda mencari kematian. Tawa gelap dan dingin datang dari sekitar mereka. Suara hembusan angin muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi lusinan orang yang berlumuran darah. Pria bernama Komandan Liu menunjukkan wajah yang sangat pucat saat melihat sosok ini. Aliansi Istana Langit tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan melindungi pelarianmu. Selama kamu menyerahkan batu api iblis ini kepada petinggi, kita akan bisa menjadi murid aliansi dalam. Lusinan sosok manusia di sekitar Komandan Liu meraung dengan suara pelan. Mereka tampak seperti serigala ganas yang terpojok saat mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang pistol Komandan Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Inilah yang didapat bagian mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan dijadikan murid aliansi dalam. Saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar mahal jika ingin melepaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudara-saudara, kita semua telah selamat dari banyak pertempuran di sini. Ada hari-hari baik yang menunggu kita setelah ini. Oleh karena itu, angkat senjatamu dan seranglah bersamaku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin serangan. Maju! Puluhan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka menjadi merah saat mereka menuju ke pengepungan. Membunuh mereka semua! Tutupi kepala mereka dan kirim mereka ke aliansi Istana Langit. Seorang tetua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang dengan keras kepala menolak dari udara sementara dia berbicara dengan suara lemah. Dipahami. Seorang pria di belakang tetua itu mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia menjawab dengan hormat. Dia hendak mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pria ini bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi, tetapi yang dia lihat hanyalah kepala tetua yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar. Gantungkan kepalanya dan kirimkan ke Istana Langit. Aula Jiwa saat ini tampak cukup berani. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah tatapan kaget pria itu. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul.
Bab 1526 hancurkan dengan satu tangan. Pelindung Mo. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang berhenti. Sosok-sosok aula jiwa itu mengandung ketakutan yang sangat besar ketika mereka melihat mayat-mayat tanpa kepala. Darah segar keluar dari dirinya sementara kepala berdarah jatuh dari langit dan berguling beberapa kali di tanah. Ekspresi kepala masih mempertahankan ekspresi gelap sebelum kematiannya. Hal ini menyebabkan banyak orang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Kamu, siapa kamu? Ini adalah wilayah aula jiwa. Pria yang membeku, yang posisinya terlihat jauh lebih tinggi dari yang lain, menatap kedua sosok yang muncul di udara dengan ekspresi ketakutan. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras beberapa saat kemudian. Sepertinya dia berencana menggunakan metode ini untuk menelan rasa takut di hatinya. Para anggota aula jiwa sebenarnya sudah berkembang sejauh ini, ya. Sosok pria dan wanita perlahan-lahan memadat di langit. Anehnya, mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang telah keluar dari alam api iblis. Mata Xiao Yan memandangi lusinan orang berpakaian hitam dari aula jiwa. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Rasa dingin yang melonjak di mata Xiao Yan menyebabkan anggota tubuh pria itu menjadi sedingin es. Bahkan Douki di dalam tubuhnya sepertinya telah mengeras saat ini. Pihak lain mampu membunuh secara acak pelindung Mo, Douzong bintang 5. Tampaknya sangat mudah baginya untuk menangani sisanya. Dia terlalu kuat, mundur. Pria itu bertindak tegas setelah pemikiran ini terlintas di hatinya. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu saat tubuhnya ditarik kembali. Dia hanya berteriak keras setelah mundur 100 langkah. Orang-orang yang tersisa mengungkapkan ekspresi berbeda setelah melihat dia berbalik dan lari. Mereka mengabaikan kelompok Komandan Liu saat mereka berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Komandan Li segera menghela nafas lega setelah melihat mereka berlari. Perasaan selamat dari bencana menyebabkan anggota kelompoknya merasa seperti akan pingsan karena kelelahan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi setelah kamu membunuh begitu banyak orang? Tidak mudah membunuh seseorang dari Istana Langit, mata Xiao Yan melirik sosok hitam yang melarikan diri ke arah acak dengan mata acuh tak acuh. Dia dengan lembut menekan kakinya ke udara di bawahnya sebelum riak tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah riak tak kasat mata ini menyebar, lusinan orang yang melarikan diri itu tiba-tiba terdiam. Setelah itu, kepala mereka terbang ke arah langit dengan pilar darah menemani mereka. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Darah segar mewarnai tanah hingga terlihat sangat berdarah. Rasa dingin muncul di hati kelompok Komandan Liu saat melihat tindakan ini. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Xiao Yan menyerang. Para ahli dari aula jiwa, yang kekuatannya jauh melebihi mereka, semuanya telah menjadi mayat tanpa kepala. Tetua, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami berasal dari unit besar ketiga dari aliansi luar aliansi Istana Langit, unit Xuan. Kami tidak akan melupakan kebaikan yang telah Anda lakukan kepada kami dengan menyelamatkan hidup kami. Komandan Liu adalah orang yang cerdas. Dia dengan cepat menekan rasa takut di hatinya dan dengan hormat membungkuk kepada dua individu di udara. Meski keduanya terlihat sangat muda, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kemampuan untuk membunuh seorang elit Douzong dengan begitu mudah sudah cukup untuk memanggilnya seorang tetua. Aliansi luar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini. Tampaknya aliansi Istana Langit telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun ini. Bagikan pil obat ini. Mereka yang masih memiliki sisa nafas kemungkinan besar tidak akan mati. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Botol giok itu mendarat di tangan Komandan Liu. Komandan Liu mengambilnya dan matanya langsung melebar. Pil obat di dalam botol giok semuanya dipenuhi dengan spiritualitas yang kental. Aroma obat yang menetes dari mereka adalah sesuatu yang bahkan pil tingkat tertinggi yang pernah mereka temui, pil obat tingkat 6, tidak dapat membandingkannya. Saya ingin tahu tentang latar belakang sesepuh ini. Dia sebenarnya sangat murah hati. Sekalipun kami semua ingin menjual diri kami sendiri, nilai kami bahkan tidak sebanding dengan salah satu pil obat ini. Komandan Liu gemetar saat dia memegang botol giok ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya yang terluka parah.
Setelah itu, dia memimpin beberapa anggota inti unit tersebut menuju pria dan wanita yang mendarat dari udara dengan sikap ketakutan. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi sejak alam api iblis ditutup saat itu. Xiao Yan secara acak memberi perintah setelah mendarat. Dipahami. Komandan Liu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus atau tidak boleh dia tanyakan. Oleh karena itu, setelah mengatur pemikirannya, dia merangkum peristiwa besar yang dia tahu telah terjadi di dataran tengah selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka diam-diam terus mengamati pemuda di depan mereka saat mereka berbicara. Samar-samar mereka merasa seolah-olah orang ini tampak familiar karena alasan yang tidak diketahui. Clancy telah menghilang. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dataran tengah selama 2 tahun terakhir. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah drastis setelah Komandan Liu menyebutkan bahwa Clancy telah menghilang secara misterius. Benar, cara Clancy menghilang sama dengan klan Ling. Namun kejadian seperti itu belum pernah terjadi sejak 1 tahun lalu. Mungkin karena 3 klan kuno membentuk aliansi, Komandan Liu menjelaskan. Betapa tak terduga. Ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dalam 2 tahun yang singkat, Istana Langit dan Aula Jiwa telah memulai perang habis-habisan, Clancy telah lenyap, dan ketiga klan telah membentuk aliansi. Peristiwa-peristiwa yang menggemparkan ini terjadi bersamaan. Itu benar-benar periode waktu yang sangat meriah. Tetua ini. Mata Komandan Liu menyapu sekelilingnya setelah Xiao Yan mulai merenungkan berita yang diperolehnya. Komandan Liu ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati membuka mulutnya untuk berkata. Ada aula cabang aula jiwa tidak jauh dari sini. Mereka bisa mendeteksi kematian seorang pelindung. Oleh karena itu, kita harus bergegas dan pergi. Aula cabang aula jiwa di dataran api iblis sangat kuat. Bahkan ada elit Dou Sheng dari klan Hun yang menjaganya. Banyak ahli dari aliansi Istana Langit kami tewas di tangan Dou Sheng selama perang 2 tahun ini. Oh, berapa bintang Dou Sheng ini? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya setelah mendengar informasi ini. 1 bintang, meskipun Komandan Liu tidak mengerti mengapa Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, dia memberikan jawaban yang jujur. Seorang ahli tingkat itu hanya ada dalam legenda mereka. 1 bintang, ya. Xiao Yan mengelus dagunya dan sedikit mengangguk. Liu Order dan yang lainnya merasakan sedikit kegembiraan ketika mereka melihatnya mengangguk. Mereka mengira hal itu telah meyakinkan tetua ini untuk pergi ketika mereka terkejut dengan kata-kata berikutnya. Kau tahu di mana itu, kan? Bawa saya ke aula cabang itu. Semua orang terdiam ketika mereka melihat pemuda yang tersenyum di depan mereka. Bibir Komandan Liu mulai bergetar. Aula cabang aula jiwa ini telah dipandang oleh mereka sebagai tempat terlarang yang menakutkan. Setiap orang biasanya menjauhkan diri dari area itu. Siapa yang pernah berpikir untuk pergi ke sana? Ayo pergi. Xiao Yan hanya tersenyum saat mereka tetap diam. Dia meletakkan tangannya di bahu Komandan Liu. Sebelum Komandan Liu dapat berbicara, ruang berfluktuasi dan ketiganya menghilang. Anggota unit lainnya menunjukkan wajah pucat setelah ketiganya menghilang. Menuju ke aula cabang aula jiwa sedang mencari kematian. Kali ini sudah berakhir. Seorang anggota unit mengungkapkan ekspresi tertekan. Mereka berhasil mempertahankan hidup mereka setelah mengalami banyak kesulitan, tetapi mereka akan menyerahkan diri mereka pada kematian sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Tetua itu sepertinya bukan orang biasa. Ada elit Dou Sheng yang hadir di aula cabang itu. Terlepas dari seberapa kuatnya tetua itu, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan iblis tua itu? Tetapi, sekelompok besar orang ini saling berhadapan. Mereka akhirnya menyerah setelah mendiskusikannya. Ruang itu sendiri sekali lagi berfluktuasi ketika semua orang terdiam. 3 sosok dengan cepat muncul. Itu adalah Xiao Yan dan 2 orang lainnya, yang baru pergi kurang dari 10 menit. Komandan. Semua orang bersukacita setelah memverifikasi bahwa mereka bertiga masih hidup. Mereka buru-buru maju.
Namun, Komandan Liu hanya melihat sekeliling dengan ekspresi kusam saat semua orang menyerbu. Tak seorang pun yang pernah menyaksikan iblis tua legendaris Dou Sheng diubah secara acak menjadi daging cincang karena serangan acak dari pemuda ini bisa tetap tenang. Komandan, apakah iblis tua itu tidak ada di aula cabang? Komandan Liu akhirnya pulih setelah mendengar sedikit suara di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia tiba-tiba berkata, "Di masa depan, aula cabang aula jiwa tidak akan ada lagi di dalam dataran api iblis. Sheng Hun King yang terkenal juga akan menghilang." Semua orang terkejut mendengar berita ini sebelum mereka tiba-tiba pulih. Segera setelah itu, rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Aula cabang milik aula jiwa benar-benar menghilang dalam beberapa menit? Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat ekspresi lucu di wajah orang-orang ini. Dia berbalik, melangkah melewati ruang kosong, dan perlahan menuju ke kejauhan. Pergi dan temukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini setelah kamu kembali. Di masa depan, kalian semua akan menjadi anggota kelas D dari Aliansi Istana Surga Dalam. Semua orang yang hadir sedikit gemetar setelah mendengar suara samar yang menyebar. Anggota Aliansi Istana Langit Dalam dibagi menjadi Tian, Di, Xuan dan Huang. Meskipun kontribusi mereka kali ini sangat besar, paling banyak mereka adalah anggota aliansi dalam Huang. Jarak yang sangat jauh untuk mencapai kelas D. Bagaimana mungkin satu kalimat dari orang ini? Tetua, bolehkah kami mengetahui nama Anda? Komandan Liu terkejut. Dia tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan suara hormat. Katakan pada mereka bahwa Xiao Yan telah meminta kalian semua untuk menemukannya. Tawa lembut terdengar bersamaan dengan angin sebelum sebuah suara perlahan bergema di telinga semua orang. Xiao Yan. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka kaget saat menatap sosok buram yang sedang melangkah di udara, hingga sosok itu menghilang. Butuh waktu lama sebelum sebuah suara, yang gemetar karena kegembiraan, muncul. Dia sebenarnya adalah junior, ketua aliansi junior. Bab 1527 badai akan segera terjadi. Xiao Yan gege, klan Gu pasti menderita pukulan karena hilangnya klan Si. Saya mungkin harus kembali dan melihat. Xiao Yan memandang langit barat laut dari puncak gunung hijau. Suara Sun Er yang lembut dan indah menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengerti bahwa hilangnya Sun Er selama 2 tahun akan menyebabkan keributan besar di dalam klan Gu, jadi dia harus melakukan perjalanan kembali sekarang setelah dia melarikan diri. Ditambah lagi, ada berita tentang klan Si. Sun Er, aku sudah berjanji akan pergi ke klan Gu untuk melamar. Tunggu aku. Tangan Xiao Yan dengan lembut meraih ke udara di depannya saat dia mengepalkan tangannya, seolah dia ingin meraih sosok yang telah menghilang di kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya beberapa saat kemudian sebelum matanya perlahan menyipit. Dia telah berhasil memahami situasi terkini antara aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa selama perjalanannya. Pertarungan panas yang membara antara kedua belah pihak telah jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini, tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai pihak lainnya binasa. Aula Jiwa telah menghancurkan cukup banyak kota aliansi Istana Langit sementara aliansi tersebut telah menghancurkan beberapa aula cabang. Eselon atas sebenarnya berhasil menahan diri, namun kedua belah pihak masih bisa digambarkan telah membunuh hingga menjadi gila. Tentu saja, Xiao Yan tentu saja tidak akan mempermasalahkan situasi ini. Aula Jiwa adalah musuh yang mematikan baginya, dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Dia pernah memikirkan kemungkinan situasi saat ini, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat dan ganas. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari ketika dua harimau berkelahi. Aula Jiwa menderita kerugian besar kali ini. Mengingat sikap mereka, mustahil bagi mereka untuk menelan kerugian seperti itu, namun aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiao Chen, tetapi juga diam-diam dilindungi oleh leluhur Menara Pil. Terlepas dari betapa mendominasinya kepala Aula Jiwa, dia tidak akan berani menyerang aliansi tersebut. Faktanya, masih ada klan Hun di balik Aula Jiwa. Dengan Aula Jiwa menjadi cakar klan Hun, kerang kemungkinan besar tidak ingin melihat aula itu dihancurkan oleh tangan aliansi Istana Langit. Mata Xiao Yan berbinar. Meskipun dia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk menebak setelah mengumpulkan beberapa informasi.
Aula jiwa, mungkin inilah saatnya untuk benar-benar bertarung. Saat itu, kamu memandikan klan Xiaoku dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiaoku. Sekarang, saatnya membayar darah dengan darah. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Api berkobar di matanya, tetapi perasaan gelap dan sedingin es tiba-tiba terlihat. Tubuhnya bergerak, dan fluktuasi spasialnya menghilang dengan cara yang aneh. Menjadi markas besar aliansi Istana Langit, Paviliun Bintang Jatuh saat ini tidak hanya berkembang berkali-kali, ada juga banyak pakar di dalam markas besar tersebut. Pertahanan sepertinya tidak bisa ditembus. Bahkan individu elit kelas Do Usheng akan kesulitan menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Saat aliansi Istana Langit berkembang pesat, beberapa suara yang datang dari berbagai faksi yang menentang aliansi tersebut benar-benar menghilang. Selain itu, beberapa faksi yang lebih besar mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan seiring dengan diberlakukannya berbagai standar pada aliansi. Beberapa siswa bahkan mulai mengubah cara mereka menyikapi diri sendiri. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai anggota sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka anggota Istana Langit. Melalui integrasi yang berkepanjangan ini, berbagai faksi ini secara bertahap bergabung menjadi satu faksi, Istana Langit. Para pemimpin dari beberapa faksi besar dengan jelas memperhatikan perubahan ini, namun mereka pada akhirnya memberikan persetujuan diam-diam karena aliansi dan aula jiwa adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Jika ada perubahan dalam aliansi yang menyebabkannya terpecah, entitas terpisah ini pasti akan menjadi target balas dendam aula jiwa. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan menemui nasib yang menyedihkan. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan aula jiwa dengan tetap bersama. Jika tidak, mereka akan mati. Alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di atas banyak gunung yang menjulang dari tanah berdiri banyak bangunan besar. Beberapa aura kuat samar-samar merembes keluar dari gedung-gedung ini. Area ini dapat dianggap sebagai wilayah inti aliansi Istana Langit di alam bintang. Jumlah individu berkuasa yang hadir mencapai jumlah yang menakutkan. Ada aula yang sangat megah berdiri di puncak gunung di tengah alam bintang. Awan masih melekat di atasnya, memberinya aura yang luas dan kuat. Banyak persepsi spiritual terus menyebar ke seluruh aula seperti jaring. Dimungkinkan untuk mendeteksi bahkan menerobos semut dengan pertahanan ini. Aliansi telah bertukar serangan dengan aula jiwa sebanyak 43 kali selama bulan ini. 3 di antaranya merupakan interaksi berskala besar. Meskipun kami telah menghancurkan aula cabang, kami juga telah kehilangan cukup banyak orang. Suasana di aula terasa serius saat Feng Zunze membacakan laporan mengenai pertempuran bulan lalu kepada Yao Lao, yang duduk di kursi pemimpin. Yao Lao perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meski auranya menjadi lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu, wajahnya terlihat sedikit lebih tua. Tampaknya masalah aliansi telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Ini bukan masalah besar, tapi baru-baru ini kami mendapat informasi bahwa aula jiwa menjadi tidak sabar karena kebuntuan ini. Feng Zunze merenung sejenak sebelum berbicara. Oh! Banyak petinggi aliansi segera mengalihkan pandangan mereka setelah mendengar kata-katanya. Menurut intelijen kami, Klan Hun akan mengirimkan ahli sejati untuk membantu aula jiwa dalam melenyapkan aliansi Istana Langit kami. Mereka sombong sekali. Aula jiwa sebenarnya berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani kepada tetua Xiao Chen dan leluhur menara pil di sekitarnya. Beberapa dengusan pelan terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunze mencapai semua orang. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh aliansi Istana Langit selama beberapa tahun ini sungguh mengesankan. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan aula jiwa pun akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa orang yang ikut campur bahkan menggambarkan aliansi Istana Langit sebagai penguasa yang baru lahir di dataran tengah, sehingga menyebabkan beberapa orang menjadi sombong. Kepercayaan diri itu bagus. Namun, tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang terlalu percaya diri. Yao Lao melirik ke beberapa orang yang telah berbicara dan mengomentari situasi dengan suara lemah. Sudahkah kita mengetahui siapa yang akan dikirim oleh klan Hun? Feng Zunze menjilat bibirnya. Dia memandang Yao Lao dan mengangguk. Dia berkata, Hun Moqian, dia melihat sekeliling ruangan sambil mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk menemukan bahwa banyak yang sedikit tersesat. Dia hanya bisa menambahkan.
Do Usheng bintang 6. Dikabarkan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Bang! Kalimat terakhir seperti bom besar yang menyebabkan aula berguncang. Kejutan muncul di banyak wajah. Klan Hun sebenarnya mengirimkan iblis tua setingkat ini. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan aliansi Istana Langit. Hun Qianbai. Suara serak tiba-tiba terdengar di aula yang terkejut. Hampir semua orang terdiam saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata tertuju ke salah satu sudut aula. Sesosok kurus diam-diam duduk di tempat itu. Ekspresinya membosankan seperti zombie. Sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Nenek moyang klan Xiao, Xiao Yan, telah menyelamatkan diri dari ilusi api iblis saat itu. Xiao Chen hanya menyebut nama ini dengan mulutnya. Setelah itu, dia kembali terdiam. Hanya individu yang sangat kuat yang dapat merasakan bahwa ruang di sekitarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran, seperti jantungnya mengalami fluktuasi emosi yang intens. Mengapa klan Hun mengirim iblis tua seperti itu? Apakah mereka tidak takut mengecewakan klan Gu dan 3 klan lainnya? Leluhur Huo Yun mengerutkan kening dan bertanya. Do Usheng bintang 6, meskipun ia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan berhasil menerobos ke bintang kedua kelas Do Usheng dengan bantuan beberapa pil obat, ia masih merasakan tekanan tak berdaya saat menghadapi level ini. Saat ini, klan-klan kuno ini saling mencurigai satu sama lain. Mereka takut insiden klan Ling dan klan Xi akan terulang kembali. Siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun? Terlebih lagi, klan Hun sepertinya sedang menguji keadaan. Kalau tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmo, tetua pertama menara pil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya muram saat dia berkata, jika iblis tua ini benar-benar berniat campur tangan, kemungkinan besar kita hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun, jika ini masalahnya, aula jiwa hanya perlu mengirim kepala aula jiwa atau Pak Tua Hunmo untuk menahan sementara tetua Xiao Chen. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan terkendali sepenuhnya. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari aula jiwa dan menyerang aliansi kita. Aula menjadi sunyi setelah mendengar analisis tetua pertama menara pil. Meskipun aliansi Istana Langit telah berkembang pesat, mereka hampir tidak bisa melawan pakar tingkat puncak dari aula jiwa. Namun, keseimbangan ini telah dihancurkan oleh aksi besar klan Hun. Pada saat itu, dokter peri kecil, King Lin, dan saya akan bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menahan kepala aula jiwa. Yaola mengungkapkan ekspresi kontemplasi sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Tetua pertama menara pil menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar jawaban ini. Lupakan melihat apakah mereka bertiga mampu menahan kepala aula jiwa bintang 5 Do Usheng. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa melakukannya, elit aula Do Usheng akan tetap tanpa lawan. Hanya Do Usheng yang bisa menahan Do Usheng. Jika para elit Do Usheng aula jiwa dibiarkan menyerang, mereka akan memberikan pukulan telak kepada pasukan aliansi yang tersisa. Kami tidak akan menghadapi sakit kepala ini jika Nona Zian ada, seseorang menghela nafas dengan lembut. Zian sangat membantu, tapi masalah naga hampa kuno belum terselesaikan. 3 raja naga besar telah melarikan diri setelah terluka. Meskipun mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, mereka tetap menjadi ancaman. Dia harus tetap berada di Pulau Naga Timur sampai ketiga pulau itu benar-benar musnah. Aula besar kembali menjadi sunyi senyap. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa badai besar perlahan-lahan terbentuk di aliansi. Jika mereka tidak mampu menahan badai ini, semua upaya mereka di masa lalu akan sia-sia. Jika itu adalah kepala aula jiwa, tetua pertama menara pil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan berdiri. Sebelum kata-katanya terucap, sebuah tawa jelas yang membuat hati semua orang yang hadir gemetar menyela dia. Serahkan dia padaku. Xiao Chen tiba-tiba membelalakan matanya dari sudut aula. Wajah tanpa emosinya perlahan menunjukkan senyuman bahagia. Bersambung ke episode 274. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.